ada lagi sholat sunnah yang tidak mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah yang tidak mengiringi sholat fardu itu ada dua lagi. Satu, yang disunnahkan berjamaah. Dua, tidak disunnahkan berjamaah. Nanti ada lagi yang ada waktunya dan yang tidak ada waktunya, yang ditentukan waktunya dan tidak ditentukan waktunya. Itu sholat sunnah selain qobliyah dan ba'diyah. Jadi ada sholat sunnah yang ditentukan waktunya, sholat sunnah yang tidak ditentukan waktunya. Sekarang sholat sunnah yang ditentukan waktunya, sholat sunnah apa aja yang ditentukan waktunya? Duha, apalagi? Tahajud, apalagi? Taraweh, witir, Idul Fitri, Idul Adha, apalagi? Gerhana matahari, gerhana bulan. Salat apa? Isyraq yang ditentukan waktunya, salat isyraq, apalagi? Jadi banyak itu yang ditentukan waktunya. Duha, tahajud, taraweh, witir, isyraq, apalagi? Idul Fitri, Idul Adha. Ini salat sunnah ya, salat sunnah. Apalagi? Gerhana matahari, gerhana bulan. Nah, itu sholat sunnah yang ditentukan waktunya. Ada lagi sholat sunnah yang kagak ditentukan waktunya. Nah, ini kebanyakan sholat sunnah ini muakkad sebetulnya. Ada lagi sholat sunnah yang tidak ditentukan waktunya. Artinya kapan aja kita sembahyang nggak apa-apa, asal jangan di waktu yang haram, asal jangan setelah subuh dan setelah asar. Jadi ada sholat sunnah yang tidak ditentukan waktunya. Sholat sunnah apa aja? Sholat hajat, apalagi? Istikharah, apalagi? Tasbih, apalagi? Sholat sunnah wudu, apalagi? Sholat sunnah tahiyat masjid, apalagi? Ya, sholat sunnah boleh dah, nggak apa-apa. Sholat sunnah taubat nggak apa-apa dah. Iya, sholat sunnah taubat. Jadi sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahiyat masjid, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah apalagi yang tidak ditentukan waktunya? Sholat sunnah hajat. Nah, ini mau ngerjain malam, siang boleh. Sembahyang istikharah siang boleh, malam boleh. Sembahyang tasbih siang boleh, malam boleh. Sembahyang tahajud siang boleh. Tahajud kalau gitu saking khusyuknya dia sampai siang, malam dia kerjain, siang dia kerjain juga. Tahajud boleh nggak? Kagak boleh. Berarti tahajud sholat sunat yang ditentukan waktunya. Sembahyang duha habis zuhur boleh nggak? Boleh nggak? Lah kagak boleh. Duha mah sebelum zuhur. Nah, berarti ada sholat sunnah yang ditentukan waktunya. Nah, itu jadi sholat sunnah banyak. Kenapa kita dikasih banyak-banyak sholat sunnah? Ini mendukung sholat fardu. Jangan sampai kagak banget sembahyang sunnah Idul Adha. Itu mah buat yang udah pada haji aja, kita mah belum, nggak apa-apa lah. Kayak pahalanya banyak. Sunnah muakkad itu semuanya rata-rata sunnah muakkad. Apalagi sholat sunnah yang ditentukan waktunya, duha, tahajud, semuanya. Nah, udah jelas nggak? Sholat sunnah yang ditentukan waktunya ataupun yang tidak ditentukan waktunya ini, ada yang disunnahkan jamaah dan ada yang tidak disunnahkan jamaah. Ada yang dianjurkan untuk berjamaah dan ada yang tidak dianjurkan untuk berjamaah. Sholat sunnah apa yang dianjurkan berjamaah? Sholat sunnah apa aja? Idul Fitri, Idul Adha, Taraweh, witir finis fitsani min Ramadan, witir pertengahan kedua bulan Ramadan, apalagi? Gerhana matahari, gerhana bulan. Itu sunnah jamaah. Istisqa, sholat sunnah jamaah, semuanya disunahkan jamaah. Selain itu nggak disunahkan jamaah. Nggak ada syariatnya kita laksanakan berjamaah. Jadi artinya begini, kalau kita melaksanakan sholat Idul Fitri yang cakep berjamaah, Idul Adha yang cakep berjamaah, Taraweh yang cakep berjamaah, tahajud ada juga berjamaah, boleh. Tahajud disunahkan berjamaah enggak? Nah, berarti ada sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Duha, tahajud,
tahiyat masjid, sunnah wudhu, sholat tasbih, sholat hajat, itu kagak disunahkan berjamaah. Sembahyang duha tidak disyariatkan berjamaah. Sembahyang tahajud tidak disyariatkan berjamaah. Bagaimana kalau saya sembahyang tahajud berjamaah? Nggak apa-apa, cuman tetap dapat pahala sendiri, dapat pahala satu, dapat pahala sholat biasa. Kenapa? Karena sholat itu tidak dianjurkan berjamaah. Bagaimana kalau saya jamaah? Boleh? Boleh. Saya sholat duha berjamaah, guru sama murid-muridnya di pesantren ataupun di sekolahan, ayo kita sholat duha berjamaah, ayo berjamaah. Tapi karena emang waktunya pagi, maka dibacanya sir. Boleh berjamaah sholat duha? Boleh. Tapi dapat pahala 27 derajat nggak? Kagak. Dapat pahala nggak 27 derajat? Kagak. Kenapa kagak dapat? Karena tidak ada perintah untuk berjamaah. Ngerti nggak maksud saya? Sekarang sholat Idul Fitri. Idul Fitri disunahkan jamaah apa enggak? Hah? Disunahkan jamaah. Bagaimana kalau saya sembahyang Idul Fitri sendiri? Boleh. Boleh enggak? Boleh. Kan disunahkan jamaah, tidak diwajibkan, disunahkan berjamaah. Artinya apa? Sembahyang Idul Fitri boleh sendiri, berjamaah juga boleh. Tapi yang cakep berjamaah. Kalau dengan berjamaah dia dapat 27 derajat. Kalau dia sembahyang sendiri kagak dapat 27 derajat. Cuman dapat pahala sholat Idul Fitri aja. Dapat pahala sholat Idul Adha. Saya sembahyang Idul Fitri di rumah. Emang apa? Ketinggalan. Ini kita ketinggalan Idul Fitri. Pas udah sampai, wah, udah selaman. Pulang. Jangan kagak sholat. Pulang sholat Idul Fitri. Usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Beres. Khutbah. Siapa yang dengerin? Dia lupa baca takbir. Iya, pakai baca khutbah. Bagaimana khutbah? Kagak ada sembahyang sendiri. Ya, kali begitu. Makanya kita bilang kemarin, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha itu sunnah. Jadi ketika kita sembahyang sendiri, udah sholat sunnah apa? Sholat sunnah Idul Fitri aja sendirian, dapat pahala sholat sunnah Idul Fitri. Muakkad dapat pahala. Cuman kagak dapat pahala jamaah aja. Jadi kalau kita ketinggalan, jangan kagak sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Ibu-ibu begitu juga. Waduh, repot saya nih ngurus anak, jaga anak. Ya udah dah, bapaknya aja udah berangkat. Ibu-ibu sembahyang Idul Fitri di rumah sendiri 2 rakaat. Udah begitu. Nggak usah pakai khutbah. Siapa yang dengerin kita khutbah? Nggak usah. Iya udah, nggak usah pakai khutbah. Sholat Idul Fitri. Sekali lupa Ustaz membaca takbir itu gimana Ustaz? Apa? Seandainya dia lupa di rumah. Oh iya. Bagaimana kalau dia lupa? Kan dia udah tahu ya, Idul Fitri rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Karena dia sendiri emang kemungkinan sendiri lebih banyak lupa, bisa banyak mengakibatkan lupa. Akhirnya dia sholli sunnatal Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung baca Fatihah dia. Dia baru ingat, astagfirullah, gue belum baca takbir. Terusin aja udah. Terusin aja, nggak usah pakai 7 kali. Ntar rakaat kedua 5 kali. Nggak usah ditambahin jadi 12. Tadi gua belum baca. Rakaat pertama 7, jadi gua 12. Nggak bisa. 5 aja dapat. Nggak pakai takbir yang 7 kali pun dapat pahala sholat sunnah Idul Fitri, dapat. Karena takbir 7 dan takbir kelima di rakaat pertama dan rakaat kedua itu hukumnya sunnah lagi. Sunnahnya sunnah hayat. Artinya apa? Ya udah, kalau lupa ya nggak apa-apa, lupa. Seandainya pun sengaja sekalipun dia tidak baca takbir 7 kali, tetap dapat pahala sholat sunnah Idul Fitri. Dan itu sholat sunnah Idul Fitri yang disunnahkan berjamaah dan di waktu yang ditentukan, yaitu pagi hari. Yang jelas sebelum zawal aja, ataupun sebelum terbit sebelum zuhur. Sepanjang kita belum sholat, saya sholat Idul Fitri sendirian atau turut-turut kita, lu udah sholat Idul Fitri? Belum. Lu udah? Belum. Kita sembahyang bertiga, nggak apa-apa jamaah. Jam berapa? Jam 9, nggak apa-apa. Dapat pahala Idul Fitri. Boleh nggak sembahyang Idul Fitri habis zuhur? Boleh nggak? Kagak boleh. Kenapa? Karena sholat itu sunnah yang ditentukan
waktunya. Pagi ya, setelah subuh sampai sebelum zuhur. Jelas? Yaitu sekali lagi saya tekenin biar supaya ya kita rajin-rajin melaksanakan sholat-sholat sunnah itu dengan catatan bahwa kita masih banyak dosa yang belum hilang. Dalam rangka menghilangkan dosa kita tambahin dengan sholat-sholat sunnah yang tadi. Dan jangan yakin banget sholat 5 waktu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan yakin banget. Belum khusyuknya, belum wudunya, bener apa kagak kita. Itu dia. Itulah manfaat-manfaat sunnah ataupun nafilah. Itu tujuannya untuk menambal sholat wajib, bukan nambal kagak sholatnya, tapi nambal bisa jadi kurang khusyuk sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah ini sholat kusuf, gerhana matahari dan gerhana bulan, intinya adalah sholat sunnah yang waktunya ditentukan dan disunnahkan berjamaah. Ya silakan, ada yang mau ditanya? Iya. Kita ada dua sholat pagi, yaitu sholat sunat dan sholat tarawih. Itu dilaksanakannya waktu ditentukan atau waktu itu? Oh ya, ada lagi sholat sunnah awabin. Ya, ditentukan apa tidak? Ditentukan. Kapan? Bainal isya'aini. Sholat sunnah awabin. Bainal isya'aini itu artinya antara maghrib dan isya. Kita boleh melaksanakan 2 rakaat, 4 rakaat boleh sholat sunnah awabin. Nah itu termasuk juga yang disunahkan ya guru kita Imam Nawawi Al-Bantani termasuk mengkategorikan sholat sunnah yang dianjurkan yaitu ba'da maghrib sebelum isya, yaitu sholat sunnah itu waktu ditentukan. Jadi nggak bisa kita habis isya kita sembahyang awabin, kagak bisa. Jadi setelah maghrib sebelum isya, iya benar. Kalau ditentukan tiap hari. Hah? Hanya waktu ditentukan pada Setiap hari. Kan pada satu waktu nisfu doang lagi. Ya enggak, nah iya. Jangan nisfu doang. Tiap hari. Jangan nisfu tiap hari sebetulnya. Tiap hari kita lakukan itu. Ada lagi? Berarti kita surat ini kan kadang-kadang menentu ya, kadang suka lupa itu. Oh iya, salat sunnah kusuf ya gambarannya begini. Itu dulu bukan sebab dianjurkan, bukan. Ini bertepatan, gerhana matahari itu bertepatan dengan wafatnya putra Nabi kita Muhammad SAW yang bernama Ibrahim bin Muhammad. Jadi ketika Nabi kita Muhammad punya putra namanya Ibrahim, ini muludan kita nih ya, bulan Rabiul Awal. Anak Nabi kita ada berapa? Anak Nabi kita ada berapa? Muludan kita. Anak Nabi kita ada berapa? Anak artis kita pada tahu-tahu banget. Anak Nabi kita ada 7. Ya, anak Nabi kita ada 7. Perempuannya ada 4, laki-lakinya ada 3. Nah, laki-lakinya itu Ibrahim, Abdullah, Qasim. Ini laki-lakinya Abdullah bin Muhammad, Ibrahim bin Muhammad, Qasim bin Muhammad SAW. Kalau yang perempuan siapa aja? Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab dengan Fatimah. Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab dengan Fatimah. 7 putra Nabi. Nah ini gerhana matahari, gerhana bulan, persis anak putra Nabi kita yang bernama Ibrahim. Bukan Ibrahim Nabi, bukan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya anak laki-laki namanya Ibrahim. Jadi anak Nabi kita yang laki-laki semuanya wafat dalam usia muda. Wafat dalam usia muda. Ada yang meninggal 1 tahun, ada yang meninggal 2 tahun, itu nggak ada yang sampai dewasa, nggak ada. Nah ini gerhana matahari. Kata Nabi kita, kalian jangan sholat karena anak saya meninggal. Saya sholat bukan karena anak saya meninggal. Saya sholat karena ini gerhana matahari gitu.
Nah, itu aturan gerhana matahari. Di situ bilang satu rakaat 2 kali berdiri, 2 kali ruku, 2 kali sujud. Satu rakaat 2 kali berdiri, 2 kali ruku, 2 kali sujud. Berarti rakaat pertama baca Fatihah, baca surah yang cakep, yang panjang. Yang panjang kita bikin 2. Misalnya apa? Rakaat pertama Fatihah, habis Fatihah Yasin. Yasin dapat setengah surah, ruku. Habis ruku apa? Sami Allahu liman hamidah, baca Fatihah lagi. Habis baca Fatihah lagi, terusin Yasin yang tadi. Nah, terusin yang tadi, nggak apa-apa. Mau habis apa nggak habis, ntar kita terusin di rakaat berikutnya. Kemudian ruku lagi dengan ruku yang panjang. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, sujud. Sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, terus apa? Berdiri lagi, baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, terusin Yasin yang tadi belum habis. Ruku lagi, tasbih yang lama, berdiri lagi, baca Fatihah lagi. Habis baca Fatihah lagi, terusin Yasin sampai selesai. Ruku lagi. Habis ruku, i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, tahiyat akhir. Salam. Itu aturan sholat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Kalau siang kita baca pelan, kalau malam baca keras. Jamaah apa jangan? Sunnah jamaah apa enggak? Jamaah, sunnah jamaah. Itu dia gerhana matahari dan gerhana bulan. Ada lagi? Iya. Masalah sholat witir kan? Itu kan sholat witir. Ini mengatakan bahwa itu adalah sholat. Iya penutup saya, iya. Nah, sementara ketika orang habis sisa, sholat witir. Iya. Tapi di malam hari, ketika dia tahajud, apakah boleh nggak diwitir lagi? Sementara itu katanya itu sholatnya. Kata Nabi kita begini, la witroni fil lail. Enggak ada sembayang 2 kali witir dalam satu malam. Jadi kalau kita udah witir ya, kalau kita udah witir setelah Isya, sebelum tidur udah. Ntar kita bangun tahajud, cukup dengan tahajud aja. Atau cara yang kedua, saya mah witirnya ntar aja habis tahajud. Berarti habis sembahyang Isya, ba'diyah, tidur. Nah, tidur bangun jam 2:30 atau jam 3, kebenaran champion lagi, Juventus sama Barcelona misalnya. Nah udah, jangan nonton dulu, tahajud dulu. Tahajud 2 rakaat, setelah tahajud 2 rakaat, witir 3 rakaat boleh. Tahajud 4 rakaat, witir 3 rakaat boleh. Udah beres. Itu tadi kenapa kita sholat witir? Karena tadi sebelum tidur kita belum witir. Yang bagus yang mana? Dua-duanya bagus. Tergantung saya enaknya. Saya mah enaknya witirnya sebelum tidur, cakep. Karena kita merasa enaknya witir sebelum tidur. Takut gua kagak bangun, ntar tahajud. Oh ya bagus. Ada lagi yang bilang, saya mah enaknya sekalian tahajud, cakep. Ntar dia tahajud, habis tahajud dia sholat witir. Jadi boleh 2 cara. Cara pertama dipakai oleh Abu Bakar, cara kedua dipakai oleh Umar. Yang kagak tidur dulu, yang witirnya sebelum tidur, itu cara dipakai oleh Abu Bakar. Yang setelah tidur tahajud kemudian witir, itu cara dipakai oleh Umar bin Khattab. Berarti apa? Dua-duanya cakep. Yang kagak cakep yang mana? Yang kagak ngerjain. Yang kagak cakep yang kagak ngerjain. Ya Allah. Ya cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.